baik. Halo Bapak dan Ibu semuanya, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu hari ini semuanya sehat-sehat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Pojok Pintar Manajemen seri ke-29. Wah, sudah cukup banyak ya serinya. Khusus untuk seri yang hari ini, Bapak dan Ibu, ini akan Road to OCI. Nah, apa sih OCI begitu ya? Nanti akan kita sampaikan Bapak dan Ibu, OCI ini adalah salah satu award bergengsi yang memang sudah ada di Indonesia dan ini berkesempatan nantinya untuk menyampaikan inovasinya di USA, Bapak dan Ibu. Jauh ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pojok pintar kali ini, tema yang kami ambil adalah Succeeding Through the Crisis with Sustainable Product Innovation. Jadi sudah ketebak nih ya, kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita munculkan supaya kita itu bisa tetap survive gitu ya, Bapak dan Ibu. Apalagi kita saat ini memang lagi berada dalam kondisi pandemi begitu ya, yang memang menuntut kita untuk tetap terus berinovasi. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada nih yang baru pertama kali mengikuti Pojok Pintar Manajemen. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, mohon izin Bapak dan Ibu saya menyampaikan sedikit terkait Pojok Pintar Manajemen ini merupakan aksi nyata dari kami yaitu PPM Manajemen untuk pantang berhenti berkarya ya. Meski kami hanya berada di rumah saja, Bapak dan Ibu di sini juga pasti banyak ya yang masih WFH begitu ya atau mungkin hanya sekali 2 kali nih yang WFO begitu. Nah, untuk tetap up to date Bapak dan Ibu, kita harus tetap up to date terkait dengan isu-isu terkini seputar dengan manajemen. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum kita masuk, ada yang sudah kenal saya dulu belum? Nah, mungkin ada nih Bapak dan Ibu yang pernah melakukan, mengikuti pelatihan di PPM Manajemen dan bertemu dengan saya. Nama saya Cecilia Diah Puspita, Bapak dan Ibu, saya adalah konsultan terutama untuk bidang leadership and talent development dan juga seorang trainer. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mengetahui saya nih gitu ya, jangan sungkan ya Bapak dan Ibu untuk menegur sapa. Nah, Bapak dan Ibu, untuk sesi yang hari ini saya akan berlaku sebagai moderator yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam jalannya diskusi hari ini begitu. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu, ada yang sudah kenal dengan PPM Manajemen kah? Atau ada yang sudah pernah nih datang ke PPM Manajemen ya? Nah, PPM Manajemen ini Bapak dan Ibu merupakan lembaga pendidikan manajemen pertama di Indonesia yang berkiprah dalam bidang training, kemudian ada juga sekolah tinggi ya, S1 dan juga S2 manajemen dan juga akuntansi. Kemudian juga kami berkecimpung juga dalam bidang riset dan juga konsultansi, kemudian ada juga assessment ya Bapak dan Ibu yang di sini BUMN biasanya asesmennya dengan kami PPM Manajemen dan juga kami berkecimpung dalam penerbitan buku dan juga majalah manajemen. Nah, Bapak dan Ibu bisa terlihat ya di layar nih Bapak dan Ibu ada sekitar 7 aspek yang kami bisa dalami di PPM Manajemen. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah coba nih semuanya ya? Silakan nanti Bapak dan Ibu coba untuk setiap aspek dari kami. Nah, sebelum kita lebih lanjut Bapak dan Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu aturan main kita nih untuk sesi hari ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan sesi pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh 2 narasumber kami. Nah, di sini sudah penasaran kayaknya ya, aduh materinya seperti apa sih yang akan dibawakan? Ya, selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu mohon maaf harus kita mute dulu gitu ya untuk suaranya, kemudian untuk videonya juga mohon maaf sekali harus kami off. Kemudian di sini harapannya Bapak dan Ibu nanti bisa turut serta aktif dalam sesi tanya jawab. Jadi nanti akan saya buka sesi tanya jawabnya Bapak dan Ibu setelah 2 pemaparan dari narasumber kami. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik raise hand ya Bapak dan Ibu yang ada di sisi kanan, itu ada di partisipan, Bapak dan Ibu boleh klik raise hand, nanti akan saya bantu kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah,
Selebih itu, Bapak dan Ibu, nanti kalau sudah selesai jangan buru-buru keluar nih Bapak dan Ibu ya, karena nanti akan ada sesi feedback juga. Ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan feedbacknya, materi yang disampaikan oleh dua narasumber kami ini akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu hanya perlu memberikan feedback saja kepada kami karena itu yang akan menjadikan kami juga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Nah, sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu untuk aturan mainnya. Kita langsung saja pada pembicara pertama kita nih Bapak dan Ibu. Ada yang sudah kenal belum dengan Bapak Riza Arianto? Nah, di sini Bapak dan Ibu, pembicara pertama kita ini adalah seorang staf pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Jadi yang di sini adalah mahasiswa PPM. Nah, pasti sudah sering ya diajar oleh Bapak Ica. Nah, Pak Ica ini adalah sapaan sayang gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Halo Pak Ica. Selamat sore Mbak Mbak Cecilia. Selamat sore Pak Ica. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik Bapak dan Ibu, sedikit saja terkait dengan Pak Ica ini minat dan keahliannya di bidang perilaku organisasi dan manajemen pengetahuan juga serta inovasi. Beliau bekerja sudah sejak 1995. Wah, ini sudah cukup lama ya Pak Ica dan saat ini memang bekerja menjadi dosen kuliah yang terkait dengan perilaku organisasi, kemudian manajemen SDM begitu ya, khususnya yang berbasis kompetensi dan juga manajemen inovasi kewirausahaan korporat. Nah, sebelum ini Bapak dan Ibu untuk Pak Ica merupakan core trainer dan juga manajemen konsultan di PPM Manajemen dan juga telah terlibat di berbagai proyek pelatihan dan juga pengembangan serta konsultansi pada berbagai BUMN maupun perusahaan swasta, institusi maupun lembaga. Nah, untuk Bapak Ica ini telah memperoleh gelar doktor Bapak dan Ibu dari Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, khususnya di bidang ilmu manajemen strategik. Begitu ya Pak Ica ya? Ya, terima kasih. Oke, baik. Wah, kayaknya udah nggak sabar nih ya dapat materi dari Pak Ica. Oke, terima kasih Pak Ica untuk sudah nongol dulu gitu ya. Nah, boleh nih Bapak dan Ibu lanjut ke profil pembicara kita yang kedua. Nah, siapakah beliau ini? Oke, beliau adalah Bapak Ivan Kamajaya. Beliau merupakan CEO dari PT Kamajaya Logistik ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini Pak Ivan ini sudah bergabung sejak tahun 2003 dan telah memegang beberapa posisi di Kamajaya Group. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau misalnya, aduh, yang mana sih Kamajaya Logistik gitu ya. Nah, nanti saya punya nih company profile-nya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan melihat, oh ternyata ini loh, sepertinya saya pernah, mungkin begitu ya. Jadi hanya mungkin nggak tahu nama, tapi tahu gitu ya, sudah sering nih berkecimpung di sana. Nah, Pak Ivan ini sejak 2010 sudah menjadi seorang CEO untuk Kamajaya Logistics dan juga beliau merupakan lulusan dari Bachelor Degree in Commerce, Accounting and Management from University of Wollongong, Australia. Wow, ini ekspor kayaknya ya Pak ya. Pak impor nih, Pak. Jauh banget. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga sebelum bergabung dalam Kamajaya Logistics, Pak Ivan ini mempunyai pengalaman bekerja di beberapa perusahaan terutama di kantor akuntan publik selama 7 tahun dan juga saat ini beliau aktif dalam beberapa organisasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, cukup banyak nih aktif dalam organisasinya. Menjadi Presiden Entrepreneurs Organization, kemudian juga menjadi anggota dari Komite Ekonomi dan juga Industri Nasional, kemudian menjadi Ketua Kompartemen Angkutan Darat. Wow, kemudian ada juga menjadi ketua bidang angkutan multimedia di Organda, dan terakhir menjadi wakil ketua komite tetap jasa layanan logistik, supply chain, dan juga SDM Kadin. Nah, boleh dong Pak Ivan. Halo Pak Ivan, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mbak Sisil. Selamat sore Pak Ivan. Kabar baik Pak? Kenapa? Kabar baik ya Pak? Sehat ya Pak? Baik, sehat. Salam sehat Oke, ya. puji Tuhan ya Pak. Baik, Bapak dan Ibu sepertinya sudah nggak sabar banget gitu ya kita menyaksikan nih pemaparan dari
setiap narasumber kita yang hadir hari ini begitu ya. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, karena ini adalah edisi khusus Road to OCI Indonesia, Bapak dan Ibu mohon izin menikmati waktunya sebentar untuk menyaksikan video dari OCI tersebut. Apa sih OCI itu? Boleh ya? Minta tolong untuk ditampilkan dari tim kami. Baik. For more than 30 years, PDMA has been developing industrial standards in innovation and development of products and services for corporations in the US and many European countries. Since its birth in 2012, PDMA Indonesia, founded by PPM Management, has been supporting government and practitioners to do benchmarking in order to innovate. Saya Ivan Kamajaya, CEO PT Kamajaya Logistics. Kami meraih OCI Award pada tahun 2015 untuk kategori Platinum Winner. Saya sangat bersyukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia sebagai salah satu narasumber di ajang PDMA Global Conference 2015 yang diselenggarakan di Anaheim, California, Amerika Serikat. Jadi saya sangat bersyukur karena pada saat itu kami mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan inovasi, ya, baik itu dari perusahaan lokal maupun dari tingkat global. Nah, hal ini tentunya sangat memotivasi seluruh tim kami untuk terus-menerus melakukan inovasi, khususnya dalam hal ini terkait dengan solusi terintegrasi untuk sektor logistik di Indonesia. Jadi ajang OCI ini telah menyemangati seluruh tim kami dan menjadi pendorong untuk merubah mindset dan perilaku mereka untuk continuous learning, continuous improvement, dan continuous innovation. Bahkan setelah event ini, kami juga secara internal terus melakukan annual competition dengan tujuan memberikan innovative solution. Saya menyadari bahwa saat ini kita semua sedang dalam masa-masa yang sangat challenging, mungkin dalam sejarah hidup kita ini untuk pertama kalinya. Tetapi saya justru ingin mengajak para calon peserta agar dapat merubah hal yang negatif ini menjadi sesuatu yang positif untuk lebih jeli melihat peluang, termasuk juga melakukan inovasi terkait dengan proses efisiensi yang ada di perusahaan kita. Saya ingin mengajak seluruh calon peserta agar untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Hello, I'm Mark Atkins, board member and vice chair of the PDMA. At PDMA, we created the Outstanding Corporate Innovator Award to recognize companies that are doing terrific new product development. This prestigious OCI event has been held annually by the PDMA since 1988. This event is the only innovation award which recognizes sustained, quantifiable business results from developing new products and services. And
I'm very proud today to invite you to apply to the Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award. It is a competition to identify and recognize the excellence of Indonesian companies that have been the most successful in continuously developing a stream of value-creating new products and services. OCI Indonesia Award is the only innovation award in Indonesia that rewards the winner with valuable international exposure. The qualifications for winning the OCI Indonesia Award are: 1, 5 years of sustained success launching new products or services. 2, significant company growth from new products or services. 3, a well-defined new product development practice and processes. And finally, on 4, distinctive innovative characteristics and intangibles as part of your best practices. Some of the benefits for the winners of this OCI Indonesia Award are: you will be recognized and invited to share your best practices at the 6th annual OCI Indonesia Award event held in 2021. You will also be invited to the PDMA International Conference in the United States in 2021, where you will also be able to share your best practices with innovators from around the world. The winners also will get exposure as the OCI Indonesia Award winner in national magazines and also PDMA's own digital magazine, The Knowledge Hub. Please get your application in soon, and I hope to see you at the 6th annual OCI Award banquet. Let's grow together and become better innovators day by day. Thank you. Oke, baik Bapak dan Ibu, setelah tadi kita menyaksikan video terkait dengan OCI Indonesia Award, Bapak dan Ibu sekarang tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita sambut untuk pembicara pertama kita, yaitu Pak Riza Arianto. Halo Pak Ica. Ya, halo. Oke, sudah siap ya Pak Ica ya untuk menyampaikan Sudah. materinya? Baik. Baik. Sudah. Izin saya untuk share ya. Silakan Pak Ica, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak Ivan. Senang sekali berjumpa kembali Pak di sesi ini meskipun dari online Pak. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian dan sukses gitu ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa hal yang terkait dengan sesuai dengan topik kita hari ini, yang berbicara bagaimana kita tetap sukses di masa melalui krisis dengan memanfaatkan apa yang disebut sebagai sustainable product innovation, kira-kira seperti itu ya. Topik yang saya ambil di sini adalah terkait dengan bagaimana kita berinovasi di masa krisis. Memang ada bedanya gitu ya, berinovasi di masa krisis atau dengan tidak gitu ya. Karena saya melihat beberapa kali kesempatan gitu ya dengan diskusi dan juga dalam pemaparan yang saya baca di artikel dan sebagainya, ada pendapat yang saya pikir kurang pas, dikatakan bahwa karena adanya masa krisis organisasi harus berhemat gitu ya. Organisasi perlu mempertimbangkan semua aktivitas dan juga baik itu yang sifatnya operasional maupun non-operasional yang pendukung untuk bisa tetap bertahan hidup, kan gitu ya biasanya. Mungkin Bapak Ibu setuju terkait dengan hal itu. Namun salah satu yang sering jadi masalah itu adalah berimbas juga kepada pendapat yang mengatakan karena harus seperti itu maka kemungkinan untuk menyelenggarakan proyek-proyek atau juga kegiatan-kegiatan berinovasi pun ditahan, di hold gitu ya. Apakah benar hal seperti itu? Saya teringat beberapa tahun yang lalu pada saat sekitar tahun 2008 ya, waktu itu terjadi juga semacam krisis.
kebetulan saya diwawancarai oleh satu majalah, itu bertanya apakah benar kalau misalnya saja kita dalam krisis ini inovasi harus dihentikan. Jawabannya beberapa tahun yang lalu dan saat ini adalah sama buat saya. Enggak. Bahkan kalau saya lihat berinovasi itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang bisa kita pakai saat ini dalam rangka untuk meningkatkan sustainability dari organisasi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga setuju ya terkait dengan masalah ini ya. Mempertahankan sustainability itu adalah sesuatu yang memang wajib kita lakukan selama masa krisis ini. Saya tidak perlu banyak cerita tentang masa krisisnya karena tadi juga sudah sempat disinggung oleh moderator kita Mbak Chai. Kemudian juga kita sudah banyak tahu ya bahwa saat ini sudah 8 bulan kita juga harus mengalami pandemi yang juga sudah mulai terlihat nanti cerahnya gitu ya, kesiapan kita di 2021 dan seterusnya. Tapi tentunya bukan berarti kita harus berhenti berinovasi. Saya teringat dulu pernah ada satu kutipan di tahun 1859, Bapak Ibu mungkin juga pernah juga membacanya, dan ini sesuatu yang sudah jamak gitu ya dilakukan. Pak Charles Darwin, salah satu bapak evolusi, yang mengatakan bahwa bukan spesies-spesies yang paling pintar yang bisa survive jika terjadi suatu masalah atau perubahan. Bukan yang paling kuat yang juga bisa survive dalam menghadapi keadaan-keadaan yang terkait dengan masalah krisis dan sebagainya. Tapi melainkan adalah pada spesies-spesies yang bisa beradaptasi dan mengimbangi dirinya gitu ya terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Nah, saya mengambil kutipan yang menarik ini karena saya berpikir hal ini juga bisa terjadi di organisasi. Bahwa yang namanya organisasi itu kan bukan masalah organisasi yang pintar saja dan cerdas. Bukan saja organisasi yang kuat ya dari segi modal, dari segi ini dan sebagainya. Itu saja nggak cukup kalau saya bilang untuk menjadi survive di dalam masa krisis. Tapi bagaimana organisasi itu bisa melakukan apa yang menjadi kecerdasannya sebagai modalnya tadi, termasuk juga kekuatannya sebagai modal untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ada. Yang saat ini kita hadapi adalah perubahan di masa krisis. Kita tahu bersama tadi sudah saya sampaikan, bahkan sudah diumumkan juga bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki masa resesi misalnya. Jadi bukan hanya bicara kita sudah punya orang-orang SDM yang terampil, kita punya SDM yang punya kompetensi bagus, kita punya modal yang kuat, kita punya teknologi yang banyak, itu semuanya tidak berarti kalau misalnya tidak bisa dipadukan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Beradaptasi dengan hal-hal yang kita perlu hadapi, tantangan yang kita hadapi dalam masa krisis ini. Itu yang bisa saya tangkap dan saya pikir ini awal yang bagus yang bisa saya pakai di slide awal saya untuk bisa mengingatkan bahwa memiliki SDM yang kuat, memiliki SDM yang kompeten, memiliki modal yang kuat gitu ya, membuat organisasi yang kita anggap punya kekuatan itu tidak cukup untuk bisa survive kalau tidak kita bisa kelola dengan baik. Nah, sasaran dari pemaparan saya hari ini adalah membahas gimana sih caranya kalau gitu kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki itu. Gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Charles Darwin di beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Baik. Yang paling banyak kita lakukan sekarang ini, kalau tahu orang, kemarin saya pernah baca juga artikelnya bahwa dengan kondisi krisis seperti ini, gitu ya, dengan adanya tekanan-tekanan yang terjadi, mau tidak mau organisasi akan mencari secara alternatif, memanfaatkan semua sumber dayanya untuk bisa unggul. Terutama untuk berbagai macam perusahaan-perusahaan, menjadi keunggulan daya saing itu menjadi hal yang mutlak untuk bisa digunakan, dipunyai, dimiliki, untuk bisa tadi tetap survive tadi ya. Nah, apa sih yang biasa dilakukan kalau misalnya saya ambil dari beberapa pendekatan ya, bahwa salah satu yang bisa kita lakukan untuk bisa unggul dalam daya saing kita, ini daya saing kalau saya bilang bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang mencari laba ya,
Saya kadang juga pikir, organisasi saya yayasan bukan perusahaan, saya nggak perlu bersaing. Oh, nggak juga saya bilang, karena yang namanya sekarang organisasi nirlaba pun harus bisa survive. Salah satunya adalah untuk mencari sumber-sumber funding-nya kan, untuk bisa tetap berinteraksi, tetap bisa menyalurkan dana-dana tersebut ke orang-orang yang atau pihak-pihak yang membutuhkan atau stakeholder yang membutuhkan, kan itu tetap saja. Jadi kita tidak bicara hanya organisasi yang bicara dalam bisnis, tapi semua organisasi yang ada di dunia ini, di Indonesia khususnya gitu ya, harus punya apa yang disebut sebagai keunggulan daya saing. Bagaimana perusahaan untuk bisa memiliki nilai tambah yang kalau dibandingkan dengan organisasi sejenis atau perusahaan sejenis itu berbeda keunggulan yang dimiliki, sehingga pengguna atau orang-orang yang menjadi stakeholder-nya bisa melihat dan tetap berinteraksi untuk bisa memanfaatkan. Dalam konteks kita ini karena terkait dengan PDMA, kita bicara dalam segi produk ya, tetap menggunakan produk kita misalnya seperti itu. Apa tuh? Berarti perusahaan kita harus bisa menghasilkan produk-produk yang berharga, punya nilai tambah yang baik. Kemudian bicara juga yang sulit untuk digantikan dengan kayak lagunya Marcel gitu ya, sulit tergantikan ya, sulit digantikan oleh pesaing kita. Bahkan kalau memungkinkan saking berharga dan sifatnya tidak mudah untuk dicari sehingga orang itu biasanya akan lari ya ke organisasi kita gitu dan sulit ditiru. Itu bisa macam-macam ya, bisa karena harga, bisa karena kualitas produk, bisa karena brand gitu ya, karena keunikan pelayan jasa dan sebagainya. Nah, itu tidak muncul begitu saja. Seperti tadi saya katakan, sumber daya organisasinya bisa saja banyak, sumber organisasinya bisa saja berlimpah. Ya tadi ya, kita bicara dari segi kompetensi, kita bicara dari segi dana, kita bisa bicara dari segi teknologi kita punya, tapi gimana caranya kita untuk bisa membangun dan meramu sumber daya itu bukan hal yang bukan hal yang berbeda gitu ya, bukan hal yang mudah gitu ya. Itu yang menjadi keunggulan seperti yang dikatakan Darwin tadi. Itu keunggulannya berada bagaimana cara kita bisa mengadaptasi, survive dengan cara meramu sumber daya kita yang ada. Kata kuncinya di situ adalah inovasi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita untuk bisa meramu semua sumber daya itu menghasilkan nilai-nilai tambah yang bermanfaat secara ekonomis dan secara sosial bagi pengguna kita. Itu pertama yang saya katakan. Jadi nggak ada ceritanya nih kita bahwa karena kita punya dana sekarang terbatas, kita punya misalnya sumber daya yang terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di krisis nih. Kita nggak bisa berinovasi. Oh enggak, inovasi tetap mesti dilakukan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, inovasi itu adalah hal mutlak yang sekarang ini bisa dilakukan untuk kita bisa bertahan terhadap persaingan. Kemudian bisa dipakai juga untuk bertumbuh, gitu kan, untuk punya growth. Dan juga kalau memungkinkan malah mempengaruhi industri secara signifikan. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang ini setidak-tidaknya yang kita harapkan adalah bagaimana cara kita bisa bertahan, beradaptasi dengan krisis yang terjadi, dan syukur-syukur kita bisa bertumbuh juga. Dan saya yakin itu juga bisa dilakukan, karena kalau kita lihat, kita nanti juga bisa dapat contoh dan informasi gitu ya, ada kok perusahaan-perusahaan yang bisa bertumbuh meskipun di masa krisis. Bahkan kalau kita lihat organisasi-organisasi tersebut tumbuh dengan baik gitu ya, dari segi kita itu dari segi revenue-nya misalnya. Saya ambil contoh saja, ada salah satu perusahaan yang melihat peluang yang ada akibat pandemi dengan menggunakan memutarkan film-film Indonesia, film-film nasional secara online. Dijual murah. Nah, kemarin saya sempat lihat gitu ya, ada satu filmnya yang diputar dengan promosi melalui Instagram. Baru 3 hari saja, itu filmnya diputar dengan harga 10.000. Dalam 3 hari saja dia sudah meraup sekitar 200.000 penonton lebih. Bayangkan, itu yang mungkin tidak terjadi kalau misalnya menggunakan bioskop-bioskop yang biasa, yang reguler ya, seperti itu. Dalam waktu 3 hari. Nah, saya melihat berarti buat organisasi seperti itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan untuk bisa berinovasi ya. Nah, kita akan juga banyak melihat sekarang ini banyak organisasi yang juga mulai stay gitu ya, tumbuh gitu, strive, mencoba bertahan dengan mencoba mencari terobosan-terobosan. Itu yang kita lihat.
Setidaknya dari poin pertama yang kita lakukan. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu lihat. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini. Bagaimana cara kita berinovasi di masa krisis? Hal apa saja yang perlu kita lihat supaya apa yang akan kita lakukan nanti di berinovasi itu tidak malah nanti sifatnya terkesan membuang-buang sumber daya yang ada. Nah, ada 5 hal yang biasanya kita perlu pertimbangkan pada waktu kita mau berinovasi. Kira-kira seperti itu. Pertama, yang perlu kita lihat saat ini adalah bahwa yang namanya berinovasi itu orientasinya adalah saat ini lebih banyak untuk membantu pengguna produk kita. Jadi bukan hanya sekedar untuk menghasilkan yang baru atau mengikuti tren. Kita fokus pada apa yang menjadi needs atau kebutuhan dari pengguna kita saat ini, gitu ya. Yang pasti yang namanya inovasi itu kan harus bisa menghasilkan 2 hal. Secara ekonomis menguntungkan kita yang melakukan inovasi, juga secara ekonomis bisa menguntungkan bagi para pengguna, dan satu sisi lagi adalah juga bisa secara sosial diterima oleh para pengguna. 2 hal itu yang menjadikan sesuatu produk itu menjadi inovatif. Nah, kadang kita melihat yang namanya inovatif itu jauh ke depan. Wah, kita menciptakan sesuatu yang baru, kemudian kita jual, kita terapkan, kita implementasikan, kita sampaikan ke pengguna gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pada waktu kayak masa krisis ini kita mulai mikir, wah susah nih, kita mesti riset banyak, kita mesti memanfaatkan laboratorium dan sebagainya. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Enggak. Mulailah dari pengguna kita. Pengguna kita itu needs-nya sekarang apa sih gitu. Dyers itu menciptakan dari satu, saya ambil dari sisi konsep ya, ada yang dikatakan sebagai jobs to be done. Banyak konsep yang sudah ditawarkan juga untuk melihat apa sih yang bisa kita tarik untuk menjadi. Saya ambil contoh sederhana aja yang sekarang ini terjadi adalah dari masker misalnya. Kita pernah dapat baca di berita ya, di artikel ada perusahaan tekstil yang kemudian mencoba mengembangkan produknya, mendiverifikasi dengan produk maskernya, dan itu menjadi salah satu masker kain yang juga masuk diproduksi pertama di Indonesia waktu itu ya, pada zaman pertama pandemi gitu ya. Karena waktu itu kalau nggak salah ada larangan untuk menggunakan masker medis, orang bingung cari yang seperti apa. Nah, itu yang kemudian muncul. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana proses berubah untuk segera mencari yang tadinya kalau tidak salah tekstil dan juga baju militer, dia langsung putar arah untuk dilihat niche-nya apa sih sekarang. Oh, masker. Sekarang kalau Anda lihat, Bapak Ibu sekalian, yang namanya proses perubahan-perubahan yang terjadi dan dimodifikasi dari bentuk-bentuk masker macam-macam ya. Saya melihat masker bahkan sekarang ini bukan lagi hanya sekedar menjadi alat untuk menjaga tadi ya tertularnya dari COVID dan sebagainya, tapi menjadi lifestyle. Maskernya ada bentuk batik, ada masker macam-macam. Bahkan lebih lanjut lagi muncul lagi juga satu lagi yang disebut sebagai apa? Tameng muka itu, tameng wajah atau face shield yang bisa bermacam-macam ya. Ada yang namanya tameng muka selebritis gitu yang sering kita lihat di TV dan sebagainya. Yang awalnya tidak ada yang kita tahu. Bapak Ibu kan nggak pernah melihat itu dijual di department store atau dijual di supermarket ya, barang-barang seperti itu. Tiba-tiba bermunculan. Kenapa? Karena ada organisasi-organisasi melihat itu menjadi suatu kesempatan. Ada kebutuhan dari pengguna karena situasi yang terjadi sehingga mereka bergerak cepat untuk menghasilkan itu. Itu yang pertama. Orientasi kita harus selalu pada pengguna. Itu. Apa yang menjadi needs mereka, itu yang kita cari. Itu yang menjadi potensi yang bisa kita ubah menjadi peluang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, istilahnya parsimoni gitu ya. Saya suka kalau di kelas suka bilang begini, suka cerita kalau lagi mata kuliah inovasi. Kan suka kalau misalnya sekarang ini naik mobil gitu masuk jalan tol, itu kan ada alat yang dijual bebas, dijual untuk ditaruh di dashboard mobil yang namanya kalau nggak salah adalah online board unit OBU ya, di mana itu dipasang dengan kartu kita, begitu kita masuk dia motong otomatis sendiri. Tapi kalau saya tanya kepada mahasiswa saya, berapa banyak sih mobil yang pakai itu? Nggak banyak. Sekarang bandingkan dengan berapa banyak orang yang di mobilnya punya tongkat tol, turunan dari tongsis gitu ya, tongkat eksis gitu ya. Saya rasa di Bapak Ibu sekalian dari sekian puluh orang yang sekarang menjadi partisipan di webinar ini juga yang punya kendaraan sudah siap tuh dibandingkan punya online board unit yang dipasang di dashboard, tapi kayaknya sih lebih penting yang punya tong tol ya.
Ini bukan masalah, kegunaannya sama, adalah bagaimana kita bisa bertransaksi pada saat masuk gerbang tol. Cuman kita lihat, ada pola-pola yang terjadi. Banyak orang yang berpikir yang namanya inovasi itu mesti jelimet menjadi sesuatu yang tadi ya, yang rumit. Enggak. Kita melihat saat ini, pertama tadi kita lihat kebutuhannya apa, yang kedua kita pikir dengan pola yang lebih sederhana. Itu yang disebut sebagai pola pikir parsimoni. Jadi kemampuan kita untuk menyederhanakan hal-hal yang rumit, terus kita mencari pola-pola yang umum yang bisa diterima dengan baik nantinya oleh pengguna. Nah, ini berarti harus align dengan kebutuhan penggunanya tadi. Jadi kita tidak perlu berpikir yang rumit, berpikir yang jelimet, butuh teknologi yang segala macam, tapi yang penting adalah bagaimana yang rumit itu bisa disederhanakan dibandingkan dengan kebutuhan pengguna. Itu yang kedua yang bisa kita lihat. Ini kalau dapat sedikit cerita, mungkin pernah dengar anekdot apa tuh antara astronot Amerika dan kosmonot Rusia atau Soviet waktu itu ya. Ini saya belum tahu, kalau saya baca-baca di internet apakah benar kisah nyata atau tidak. Kalau dari pihak Amerika sih bilangnya bukan kisah nyata. Tapi kalau dari yang Rusia bilang iya betul kisah nyata. Tapi saya ambil intisarinya aja. Menurut Saibul Hikayatnya, mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar juga ya, NASA, lembaga antariksa Amerika, mencoba mencari cara gimana caranya supaya para astronot bisa menulis di luar angkasa. Karena kalau pakai bolpen biasa kan susah, tintanya melayang-layang. Mereka menantangkan investasi yang besar gitu ya, untuk bisa mencari gimana caranya. Tapi kemudian terdengar kabar dari lawannya, karena waktu itu lagi perang dingin, lawannya yaitu Uni Soviet cukup menggunakan pensil sebagai alatnya. Nah, itu saya terlepas dari apakah cerita itu benar atau tidak menjadi suatu anekdot. Saya melihat adalah alih-alih berpikir yang rumit, satu pihak mencoba berpikir lebih sederhana. Yang dicari adalah ujung akhirnya. Ujung akhirnya apa sih? Bisa nulis. Oke, itu yang kita pegang. Yang menjadi kebutuhan adalah bisa nulisnya. Sekarang tinggal bagaimana prosesnya bisa lebih sederhana supaya kita bisa menghasilkan suatu produk yang bisa bikin orang nulis di luar angkasa. Gitu. Alih-alih melakukan investasi, melakukan riset, cek aja dulu di lapang seperti apa ada. Nah, itu yang disebut sebagai contoh dari pola pikir parsimoni dalam berinovasi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin detailnya nanti dalam tanya jawab bisa saya jelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita bicara dalam konteks krisis ini sendiri, kita perlu secara hemat dan teliti ya dalam memanfaatkan sumber yang ada. Nah, muncul satu lagi aspek yang perlu kita lihat, yang disebut sebagai aspek frugality. Frugality itu kalau di Indonesia kan sebagai hemat gitu ya. Jadi usaha perusahaan untuk bisa menyederhanakan proses-proses berinovasinya. Jadi kita perlu lihat produk-produk kita sekarang ini, apa yang bisa kita modifikasi untuk bisa menghasilkan produk yang bisa tetap diterima. Karena kalau misalnya saja ambil contoh produknya itu tetap berjalan seperti ini, mungkin nggak akan lagi bisa dibeli oleh pengguna karena harganya mahal. Nah, apa yang bisa kita modifikasi? Apa yang bisa kita inovasikan lagi supaya produk itu bisa menjadi sesuatu yang tetap bisa diterima, dikomersialisasikan oleh perusahaan kita ke pengguna. Jadi kita bisa lakukan inovasi frugal di situ ya. Jadi kita mencoba mereview kembali apa yang sudah kita punya, lalu kemudian kita lihat apa yang bisa kita misalnya kurangi, apa yang bisa kita hemat gitu ya. Apakah misalnya saja alih prosesnya, misalnya saja aktivitas berinovasinya yang bisa kita kolaborasikan dengan perusahaan lain. Misalnya saja, wah kita selama ini harus melakukan riset. Nah, sekarang banyak lembaga-lembaga riset, baik itu di perguruan tinggi, baik juga lembaga riset independen yang bisa juga diajak kerjasama untuk menghasilkan kolaborasi itu. Sehingga biaya riset kita bisa kita tekan misalnya. Atau misalnya teknologi, kita bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang memiliki teknologi yang sama misalnya. Atau kita cari pengguna baru yang bisa kita manfaatkan dengan produk kita seperti itu. Itu contoh-contoh lain yang bisa dilakukan. Yang contoh misalnya saja saya detailkan di frugality di sini tadi ya. Intinya adalah menurunkan biaya keseluruhan dari penciptaan produk yang ada. Sehingga biayanya kalau bisa diturunkan kan tentunya harganya bisa kita turunkan dan terjangkau dari kacamata pengguna, sehingga pengguna tetap akan bisa membeli produk kita gitu kan. Karena kan pada waktu masa krisis tentunya pengguna juga mulai berpikir ya. Bahkan kalau dari hasil laporan yang terakhir
belakangan ini orang lebih melihat dari aspek primer daripada tersier. Ambil contoh lah kalau misalnya kita mau berwisata sekarang ini kan, orang mulai mikir apakah tetap punya waktu untuk bisa wisata gitu ya. Banyak yang sudah mulai punya terobosan. Misalnya kayak Kebun Raya Bogor, mereka melakukan, oke, kalau orang susah ke Bogor karena mungkin selain pandemi juga karena mikir-mikir ya, karena ada biaya, kenapa nggak bikin saja Kebun Raya Bogornya yang hadir di rumah-rumah. Kalau masuk mereka menjual produknya dalam bentuk jasa ke sekolah-sekolah gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di televisi itu, untuk melakukan virtual tour virtual. Jadi tetap saja nanti misalnya tadinya sekolah mau ada rencana mau kirim berapa kelasnya ke sana, tapi karena masalah biaya, karena krisis, masalah pandemi susah. Ya sudah, sekarang turnya yang datang ke sekolah gitu kan. Nah, itu salah satu terobosan yang saya pikir juga inovatif ya, supaya dengan memanfaatkan aspek frugality itu. Yang penting adalah fungsi dasar dari produk kita itu yang penting. Itu aspek yang berikutnya. Aspek selanjutnya adalah kita paham misalnya saja sudah banyak proyek-proyek inovasi yang kita lakukan misalnya di tahun ini. Maka kita perlu melakukan tinjauan ulang lagi, mana yang perlu kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan. Nah, ini ada satu matriks yang bisa dipakai ya, namanya Innovation Ambition Matrix, itu dikeluarkan oleh NECG dan TAF di 2012 yang mungkin bisa membantu kita untuk menentukan portofolio inovasinya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa diskusikan banyak. Jadi matriks ini kita pakai. Intinya begini, aspek keempat, pada waktu kita harus berinovasi masa krisis. Pastikan, first thing first, mana yang pertama harus kita keluarkan, mana yang harus kita sampaikan, mana yang harus kita inovasikan, itu yang harus segera dilakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan 3 aspek yang sebelumnya tadi. Jadi itu yang kita bisa lihat. Jadi misalnya saja, apakah kita harus ekspansi ke pasar yang baru, gitu ya? Apakah kita tadi bisa saja melakukan, misalnya saja tadi, kalau saya ambil contoh di sini adalah menggunakan inovasi yang sifatnya incremental saja, gitu ya? Atau yang sifatnya yang mana yang bisa tetap tadi menghasilkan keunggulan daya saing. Seperti itu. Jadi kita perlu meninjau. Itu aspek yang keempat. Lalu yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga adalah yang namanya inovasi itu bukan hanya terkait dengan divisi product development. Bukan hanya terkait dengan salah satu unit saja di organisasi, tapi menjadi sendi dari kita punya organisasi. Menjadi roh gitu ya, spirit dari organisasi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini, apalagi dalam masa krisis, adalah bagaimana kita menumbuhkan kapabilitas inovasi di semua lini. Nggak ada ceritanya lagi tuh bahwa yang namanya harus punya ide itu adalah berasal dari product development, di bagian riset, di bagian lead bank. Enggak. Setiap karyawan harus punya kesempatan, harus bisa melihat apa yang bisa menjadi peluang atau potensi yang bisa ditingkatkan untuk nanti sustainability dari organisasi kita. Nah, ada 3 hal yang biasanya perlu ditekankan kepada para karyawan kita ya. Pertama adalah sensing capability. Bagaimana organisasi dalam hal ini lewat SDM-nya senantiasa untuk melakukan scanning atau pemindaian dan menangkap tren atau isu yang ada di lingkungan pasar. Jadi nggak hanya terbatas tadi pada satu unit tertentu. Semua karyawan lagi ngobrol-ngobrol mungkin di warung kopi, tapi nggak boleh ya sambil jaga jarak gitu ya. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada masukan ini, itu kita tangkap kalau itu memang menjadi sesuatu yang bisa jadi potensi buat perusahaan kita, kenapa enggak? Dan itu yang nanti kemudian kita diskusikan di dalam. Jadi kita harus bisa saling membahu-membahu. Lalu kemudian networking-nya, saya masuk ke yang nomor 3 dulu. Bagaimana kita membangun networking? Bagaimana organisasi termasuk dengan karyawan selalu membangun networking. Waktunya ya? Berapa menit lagi? Pak Ica. Habis ya? Oke. Terakhir ya. Nanti kombinasi. Nah, itu yang terakhir. Nah, 3 hal ini, sebagai bagian terakhir ini yang harus kita gerakkan bersama, kalau bisa kita budayakan dalam konsep ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekilas karena waktunya hanya setengah jam gitu ya disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Cahaya atas informasinya. Nanti detailnya bisa kita diskusikan, ditanya jawab kayaknya gitu ya. Oke, baik. saya rasa itu. Baik. Terima kasih Pak Ica untuk pemaparannya ya. Kalau tadi kayaknya kalau udah memaparkan, waduh kayaknya waktu nggak cukup kayaknya ya Pak Ica ya.
Oke, baik. Kalau tadi saya tangkap Pak Ica, kayaknya ada satu pola pikir nih yang tadi baru saya ketahui terkait dengan pola pikir parsimoni. Betul ya Pak ya? Ya, Parsimoni. Nah, ini kayaknya untuk kita-kita nih Pak, biasanya kan overthinking ya Pak. iya overthinking ya Kayaknya apa susah istilahnya. banget nih kalau nanti harus dibuat lebih mudah gitu ya, atau mungkin bisa nggak usah deh terlalu ribet gitu ya, kan biasanya kita udah mikirnya terlalu jauh misalnya gitu ya Pak. Mungkin nanti ini saya akan menjadi ya mau bicara lebih lanjut nih mungkin terkait Oh dengan pola gitu. parsimoni ini, Ya, begitu. silakan. Terima kasih Pak Ica untuk pemaparannya. Tadi kita juga harus tahu ya Pak Ica harus ada keunggulan gitu ya, ada nilai tambah atau added value yang bisa kita munculkan gitu ya dari bentuk inovasinya. Tidak hanya untuk melihat tren saja ya Pak Ica ya, untuk ngikut aja gitu kan, Ya, ikutin arus, tapi ternyata tidak ada gunanya gitu ya. Malah menjadi bukan suatu inovasi ya, kalau yang saya tangkap seperti itu. betul, betul. Baik, terima kasih Pak Ica untuk pemaparannya. Bapak dan Ibu, kita punya satu narasumber lagi nih ya. Ini dari PT Kamajaya Logistics, Bapak dan Ibu. Kita sudah ada nih Pak Ivan Kamajaya. Halo Pak Ivan. Halo, selamat sore Mbak Jae. Selamat sore Pak Ivan. Nah, tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, di sini kita akan melihat nih pemaparan dari Pak Ivan Kamajaya, CEO dari PT Kamajaya Logistik ya. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu kalau penasaran nih gitu ya terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh PT Kamajaya Logistik, silakan ya ditampung dulu pertanyaannya karena nanti akan kita masukkan tanya jawab. Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih Mbak Jae. Selamat sore Pak Risa dan seluruh partisipan. Salam sehat semuanya. Saya Ivan Kamajaya, CEO dari PT Kamajaya Logistics. Pertama-tama izinkan saya untuk memutar video company profile dari Kamajaya.
Unilever and Kamajaya Logistics started way back in 1979 when we just started getting into the outer islands, and we were looking for partners who can work with us to take our products to the eastern islands. From then on, the relationship between Unilever and Kamajaya has grown from strength to strength. Today, it practically handles the entire outer island volumes of Unilever Indonesia. It runs the warehouses as well as the secondary distribution for us in all the outer islands. This has been a great partnership. What is really worth mentioning is the way the organization has transformed itself from strength to strength, the way it has transformed itself by investing in its people and in capabilities and processes, which today has made it one of the most reliable and trusted partners for Unilever. Wholesome's always experienced how Kamajaya deliver value, adding services to our logistics operations, and they're very well aligned with Wholesome's commitment to ensuring customer satisfaction. Kamajaya's standard for service and the level of professionalism is of the highest order, and their particular attention to safety is especially valued by us. We believe that with this level of services, Kamajaya will continuously grow to become an even stronger organisation. Di industri logistik, delighting customers adalah kunci dari sukses. Dan Kamajaya earn that confidence dengan komitmennya yang tinggi di dalam memberikan quality of service yang terbaik, serta continuous improvement, dan juga sikap positif yaitu can-do attitude. Tahun ini kami menunjuk Kamajaya untuk membangun sebuah DC yang modern di Surabaya. DC ini sangat strategik bagi kami untuk mengembangkan bisnis di Indonesia Timur. Dan kami yakin Kamajaya akan selalu melakukan yang terbaik untuk sama-sama kita memuaskan customer kita. On behalf of Arnott's, I'd like to congratulate Kamajaya Logistics on achieving 45 years in the industry. 45 years in any industry is a great achievement, but in the competitive logistics industry in Indonesia, it's an amazing achievement. Arnott's has been working with Kamajaya now for just over 5 years, and we can proudly say that they are a great partner of ours, not just a supplier. Oke, jadi tadi adalah brief company profile dari Kamajaya. Dan pada sore ini, pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang apa yang kami lakukan di Kamajaya terkait dengan budaya inovasi, khususnya di masa pandemi krisis seperti sekarang ini. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan membagi dalam beberapa segmen, yaitu profil dari Kamajaya Logistics, kemudian ada 4 key elements dalam membangun budaya inovasi, kemudian saya juga akan singgung tentang fokus kita terhadap people untuk membangun budaya belajar atau learning culture. Kemudian juga terkait dengan fokus kami pada operational excellence. Kemudian juga terkait dengan teknologi, di mana kami di Kamajaya continuously invest dalam hal teknologi. Dan terakhir terkait dengan ekspansi bisnis yang kami lakukan di Kamajaya. Jadi Kamajaya dikenal sebagai salah satu pioneer di logistik industri di Indonesia. Kami didirikan pada tahun 1968, jadi sudah lebih dari 5 dekade kami beroperasi di Indonesia. Dan sebetulnya kami mungkin adalah yang pertama melakukan third party logistics, atau sekarang udah banyak dipakai istilah 3PL. Karena sejak tahun 1986 tepatnya, itu kami sudah melakukan, sudah mengoperate warehouse management untuk salah satu customer kami, dan pada saat itu adalah pilot project di Manado, yang mana kemudian berkembang ke Makassar, Surabaya, dan hari ini kami beroperasi di 16 kota besar.
Kamajaya juga dikenal sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan jasa logistik secara terintegrasi atau end-to-end. Kami juga salah satu warehouse operator terbesar yang mengoperasikan fasilitas seluas lebih dari 400.000 square meter. Kami juga beroperasi di 16 kota besar dan 29 distribution center atau warehouse. Kemudian kami juga mengirim ke hampir seluruh daerah di Indonesia melalui 50 pelabuhan, ya, mencapai lebih dari 350 destination point, dan kami melayani lebih dari 300 customer, sebagian dari mereka ada di Fortune 500. Di peta sebelah kanan ini bisa dilihat jangkauan distribution network dari Kamajaya. So basically kami menjangkau ke hampir seluruh pelosok di Indonesia. Nah, terkait dari integrated logistics solution yang kami sediakan, itu mencakup dari contract logistics atau warehouse management, kemudian freight forwarding, baik internasional maupun domestik, kemudian custom clearance, project logistics, serta value added services seperti shrink wrapping, packaging, labeling. Ini adalah gambaran beberapa customer dari Kamajaya. Jadi seperti bisa dilihat bahwa kami memang portfolio kami hari ini lebih dari 70% itu ada di FMCG. Sehingga memang dalam masa pandemi ini ada impact terkait dengan bisnis unit kami yang di ekspor import, tetapi untuk yang di domestic forwarding, warehousing, karena sebagian besar dari portfolio kami adalah di FMCG, so yeah, we are still doing, ya puji Tuhan ya, masih doing okay. Kemudian ini beberapa award yang kami dapatkan. Salah satunya pada tahun 2014, our founding father, Bapak Hura Kamajaya, menerima Lifetime Achievement Award dari Menteri Perhubungan saat itu, Bapak Hatta Rajasa, di mana award ini hanya diberikan kepada 3 individu yang dianggap sebagai pelopor industri logistik di Indonesia. Kemudian 2015 kami juga memperoleh penghargaan dari PDMA Indonesia untuk Outstanding Corporate Innovator. Ini kami sangat bangga sekali, dan ini sebetulnya menjadi salah satu motivasi bagi kami dan seluruh tim untuk melanjutkan inovasi yang ada di Kamajaya. Kemudian ada juga pada tahun 2017, Bapak Hura Kamajaya menerima Honorary Fellows Award dari Supply Chain Asia di Singapura. Berikut ini saya ingin sharing apa yang kami telah lakukan, kontribusi kami untuk terkait dengan pandemi COVID-19. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Kemenko Marves, kemudian juga dengan beberapa Pemprov dan Pemda.
Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu pada masa awal pandemi PSBB, itu kita semua dihimbau untuk work from home. Ya, akan tetapi kami di logistik ini, para pengemudi truk, para warehouse operator, tentunya tidak bisa work from home. Ya, kami menjalankan amanah logistik. Kami harus tetap berada di lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kami memotivasi seluruh tim kami dengan ya kita nggak bisa work from home, tapi kita work from out aja. Nah, terkait dengan budaya inovasi yang kami telah lakukan selama beberapa tahun di Kamajaya, itu ada 4 elemen ya, key elements yang kami selalu usung terkait dengan budaya inovasi. Nah, ini juga terdiri dari mindset, people, proses, dan teknologi. Nah, ini semua tentunya kami lakukan agar kami dapat menjadi perusahaan yang perusahaan integrated logistic company yang agile. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Risa, ada kutipan dari Pak Charles Darwin ya, agar kita bisa menyesuaikan, beradaptasi untuk bisa survive. Nah, pertama-tama terkait dengan mindset. Jadi salah satu Halo, Pak Ivan. Pak Ivan, apakah masih ada di tempat, Pak? Halo? Sepertinya Pak Ivan gangguan ya, Pak Ivan. Akan kami tunggu, Pak. Oke, baik. Sepertinya Pak Ivannya malah keluar ya. Oke, sepertinya ada gangguan. Bapak dan Ibu mohon maaf. Di sini boleh kita lanjutkan dulu. Mungkin ada yang... Oh, oke. Pak Ivannya sudah masuk lagi. Pak Ivan, halo. Bagaimana, Pak? Everything okay? ya, halo. Iya, sudah tersambung Sudah lagi, terdengar Pak. ya? Ya, maaf tadi terputus. Silakan, Pak. Putus ya? Oke. Boleh, Pak, Ya. dilanjutkan kembali, ditampilkan lagi tadi materinya. Ya. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Silakan. Oke. Jadi maaf tadi terputus. Jadi terkait dengan mindset tadi itu yang kami lakukan di Kamajaya itu kami membuat tema 5 tahunan. Ya. Nah, untuk tahun 2016 sampai 2020 itu tema besaran kita atau tema 5 tahunan itu adalah digital transformation. Jadi kami sebetulnya pengembangan dalam hal teknologi ini bukan baru dimulai pada 2017. Sebetulnya jauh sebelum itu memang kami memiliki keyakinan bahwa ke depan teknologi ini adalah salah satu tools untuk dapat mendifferentiate atau untuk bisa winning the competition ke depannya. Akan tetapi ini mulai kami tekankan pada tahun 2017 sampai dengan 2020, di mana
dari tema 5 tahunan itu biasanya saya membuat annual theme atau tema tahunan. Nah, 2017 itu kita usung tema Digital Transformation dengan subtema Simple, Seamless, Personalized. Nah, ini sejalan tadi saya lihat dengan dari Pak Risa terkait dengan parsimoni tadi, Pak ya, di mana simple di sini yang kami maksudkan adalah tentunya penggunaan teknologi atau digital ini harusnya membuat hidup lebih mudah gitu ya, harusnya lebih sederhana gitu. Kemudian seamless, harusnya semua terkoneksi ya, sehingga tidak boleh ada double input ya, untuk meminimalisasi human error, akurasi dan lain sebagainya. Nah, personalized di sini yang dimaksud adalah terkait dengan customer experience, karena kami ingin customer Kamajaya itu mendapatkan customer experience yang berbeda melalui transformasi digital yang dilakukan di Kamajaya. Kemudian pada tahun 2018 ini kami mengusung tema Productivity Through Technology. Di sini sekali lagi kami ingin merubah mindset dan perilaku dari seluruh karyawan di Kamajaya terkait dengan teknologi dan inovasi. Nah, di sini memang kata yang kami pilih adalah pertama productivity through technology. Productivity di sini yang kami maksud adalah, jadi sebelum kita ngomong yang canggih-canggih ya, fitur yang futuristik ya, yang bisa tracking, tracing, kemudian bisa menggunakan aplikasi, itu saya ingin agar semua departemen itu kembali melihat kepada proses yang sudah ada dulu, kepada existing proses, agar mereka melakukan improvement dulu terhadap proses yang ada. Nah, di sini kami bekali dengan apa yang mungkin sudah banyak diketahui juga, yaitu 8 Ways. Ya, 8 Ways itu kan biasanya disingkat dengan downtime ya. D adalah defect, kemudian O adalah overproduction, W adalah waiting, N adalah non-utilized talent, kemudian T transportation, I inventory, M motion, dan E adalah extra processing. Nah, ini mulai kelihatan hasilnya itu adalah di 2019. Jadi apa yang kami rasakan di sini, merubah mindset dan perilaku itu tidak cukup setahun gitu. Kadang dibutuhkan waktu beberapa tahun, sehingga kami memilih mengusung tema yang sama, yaitu kami singkat PTT ya, Productivity Through Technology 2.0 istilahnya. Ini adalah tahun kedua dengan subtema 3C, yaitu communication, coordination, dan collaboration. Nah, tadi juga disebutkan di Parisa, di mana perlu kegiatan-kegiatan terintegrasi untuk menciptakan economic values. Jadi di sini sebetulnya kami sudah lakukan melalui istilah kami adalah 3C. Dan kemudian pada tahun 2020 kami memilih tema Kellogg 4.0 dengan subtema Digital Innovative Solution. Jadi memang istilah 4.0 ini kami ambil terkait dengan maraknya topik terkait dengan industri 4.0. Jadi kita sebut Kellogg 4.0 dengan subtema Digital Innovative Solution. Di sini kami ingin mengiring atau membawa mindset dari seluruh karyawan di Kamajaya agar berpikir mencari solusi, gitu ya, solusi inovatif berbasis digital, gitu. Dan ini adalah tema tahun 2020, tema tahun ini. Pak Ivan. Ya. Pak Ivan, mohon maaf waktunya 5 menit lagi Pak untuk mempresentasikan. Oh, oke, coba saya kebut ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Jai. Nah, kemudian terkait dengan people,
di sini di Kamajaya itu kami melihat people sebagai salah satu kunci, ya, salah satu dari 4 key element yang mana kami sangat serius dan ingin mengembangkan people di Kamajaya. Salah satunya 3 tahun lalu kami membentuk Kamajaya Corporate University. Nah, kemudian terkait dengan proses, fokus kami adalah kepada operational excellence, yaitu melalui continuous improvement mindset. Dan continuous improvement sendiri adalah satu dari 5 core value di Kamajaya, yaitu integrity, dedication, teamwork, continuous improvement, dan quality. Nah, kemudian salah satu upaya kami dalam merubah pola pikir dan perilaku itu kami mengadakan annual competition, ya, kami sebut sebagai PTT competition. Di sini kami mengajak seluruh karyawan agar berlomba-lomba menghasilkan be kreatif, be inovatif, dan dikaitkan dengan teknologi. Nah, berikut sedikit cuplikan dari acara PTT kami. Ya, kemudian salah satu acara yang kami adakan terkait dengan mengusung tema digital transformation, yaitu pada tahun 2018 kami mengikuti acara Startup Nation Summit di Surabaya. Jadi kami ikut berpartisipasi, kami mengundang masyarakat, ya, para startup ini, ya, untuk berlomba-lomba memasukkan ide-idenya terkait khususnya efisiensi dalam bidang logistik. Ya, kemudian terkait teknologi, kami di Kamajaya itu terus melakukan investasi dan menciptakan inovasi, khususnya terkait dalam hal teknologi. Dalam hal ini adalah Kellogg Advanced Integrated Logistics Platform. Jadi semacam ada juga Kamajaya Logistic Transport Management System, di mana driver kami sudah dapat menggunakan aplikasi untuk menginput order dan kemudian dapat kami monitor. Ya, kemudian control tower ini juga salah satu konsep yang sedang kami kembangkan agar kami dapat memonitor, memantau, dan mengevaluasi seluruh operation kami. Ya, Kellogg Track juga salah satu fitur yang kami kembangkan agar customer kami memiliki visibility, mereka dapat melakukan tracking sendiri terhadap posisi dari order mereka. Ya, ini secara keseluruhan Kamajaya Logistics Enterprise Integrated System mencakup supply chain management, transport management information system, electronic data interchange, financial management, Kamajaya Logistics CRM, serta human resource information system. Nah, ini ya salah satu inovasi kami terakhir, the latest, ya, yang paling akhir, di mana sebetulnya kami melihat bahwa e-commerce ini akan tumbuh itu sejak 3-4 tahun lalu. Jadi menggunakan infrastruktur yang sudah ada,
itu kami sudah bersiap-siap sebetulnya untuk mengkonvert warehouse kami yang ada di luar Jawa untuk menjadi fulfillment center. Jadi ini perkembangan yang terakhir adalah dalam setahun terakhir ini contoh gambar warehouse operation atau fulfillment center kami yang ada di Makassar, di mana kami bekerja sama dengan beberapa e-commerce player. Dalam hal ini adalah Circlo sebagai e-commerce enabler dan Shopee. Kami sudah melakukan e-fulfillment center. Ini sebagai salah satu business expansion. Kalau tadi dari Pak Riza mungkin terkait dengan portfolio inovasi, Pak. Ini kami sudah lakukan juga di Kamajaya. Ya, terakhir, ini yang selalu saya tekankan kepada seluruh tim bahwa di Kamajaya itu we are not just building a business, but we are building a reputation. Jadi kami menjunjung tinggi integritas, kemudian juga kualitas dan service level untuk customer kami. Demikian Mbak Cae dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Wah, tadi menarik sekali ya, cukup banyak video yang ditampilkan Pak. Jadi kita juga udah sore gitu ya, tapi tetap bisa on fire ya Pak. Kalau tadi bilangnya work from heart ya Pak ya, WFH-nya dari hati. Waduh. Oke, baik. Tadi kalau saya tidak salah dengar ada juga mindset begitu ya Pak, ada perilaku, kemudian proses maupun teknologi ya Pak, yang memang ini memang membutuhkan waktu yang cukup banyak ya sepertinya ya Pak ya. Jadi nggak perlu yang kayaknya nggak bisa yang instan begitu ya Pak ya untuk melihat adanya inovasi atau perubahan ya Pak, terutama untuk mindset dan juga perilaku. Baik, terima kasih Pak Ivan untuk pemaparannya. Bapak dan Ibu, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Nah, yang dari tadi udah kayaknya gemes banget gitu ya, gregetan. Kayaknya saya mau nanya nih sama Pak Riza gitu ya, ataupun dari Pak Ivan. Boleh, sekarang silakan Bapak dan Ibu. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu boleh klik raise hand yang ada di partisipan ya. Itu Bapak dan Ibu boleh klik raise hand-nya. Kemudian nanti kami akan pilihkan. Nah, siapa saja yang berhak untuk pertama kali memberikan pertanyaannya. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk melihat ya, siapa yang terlebih dahulu nih untuk raise hand-nya, mengajukan pertanyaannya. Nah, silakan Bapak dan Ibu, tidak perlu malu-malu ya untuk memberikan pertanyaannya, karena kedua narasumber kita ini akan dengan senang hati memberikan jawabannya nih untuk Bapak dan Ibu. Nah, oke, ini saya melihat sepertinya di chat Bapak Riza dan juga Pak Ivan, ini sudah ada yang bertanya tadi Pak. Dari sebentar. Tadi saya melihat ada yang bertanya. Kalau tidak salah terkait dengan proses inovasi begitu ya. Oh, ini dari Puput Swastika, Pak Riza dan juga Pak Ivan. Menarik sekali atas paparannya Bapak-bapak narasumber sekalian. Dalam era pandemik, inovasi diharapkan dapat di-push dengan cepat begitu ya, untuk menyesuaikan perubahan demand market. Nah, padahal inovasi sendiri ini butuh proses. Nah, prosesnya ada need analysis, kemudian harus develop dulu gitu ya, kemudian ada testingnya, baru sampai pada tahap production, seperti itu. Nah, pertanyaannya dari Ibu Puput ini, apakah proses tersebut masih harus kita lalui, Pak? Nah, untuk mempercepat proses inovasi di era pandemik ini. Demikian pertanyaan dari Ibu Puput Swastika. Boleh dijawab dulu kira-kira Pak Ivan, Pak Riza dulu nih yang akan menjawab. Mungkin kalau dari saya, dari segi konsep, mungkin Pak Ivan mungkin bisa ceritakan yang di Kamajaya Logistik mungkin Pak ya. Izin Silakan. saya mungkin dari segi, terima kasih Bu Puput atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya dari proses inovasinya sendiri, apakah mulai dari need analysis dan seterusnya sampai dengan production itu harus dilakukan. Mungkin kalau saya lihat, the production pasti harus dilakukan, karena kan itu pasti akan jadi produknya kan, nanti akan hasilkan itu pasti ada. Nah, prosesnya sendiri masih tetap dilakukan, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Puput ya, tetap mesti ada, hanya kalau kita lihat dari konteks tadi aspek frugality dan juga parsimoninya, saya sepakat dengan disampaikan Pak Ivan tadi, disederhanakan.
tanpa mengurangi kualitasnya. Itu yang tetap menjadi pegangan. Jadi kita tetap mesti ada prioritas kriteria-kriteria harus yang perlu ada dalam hal nanti memproduksi produk kita, baik itu dalam produk layanan jasa maupun produk fisik gitu ya. Itu tetap ada. Hanya nanti ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kurangi untuk dipersingkat. Itu yang perlu dipilih tuh tadi dari prosesnya itu sendiri. Nah, itu yang masuknya di aspek frugality tadi. Bagian mana tuh yang mesti bisa kita coba untuk kurangi atau kita pangkas sama sekali seperti itu. Nah, jadi misalnya need analysis-nya mesti pakai riset pasar dan sebagainya. Bisa nggak kita sekarang menggunakan hasil riset di desk riset ataupun juga bekerja sama dengan yang sudah punya datanya yang bisa kita gunakan dengan cepat misalnya. Asal tadi datanya terverifikasi misalnya, seperti itu contohnya kalau dari saya seperti itu contohnya. Jadi kalau lihat prosesnya tetap mesti ada, hanya dari segi bobot dan juga jenis aktivitasnya itu yang bisa kita tentukan mana yang menjadi kewajiban kewajiban lah istilahnya, mana yang memang bisa kita pindahkan, alokasikan ke pihak lain, mana yang memang bisa kita pangkas. Kira-kira singkatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza. Berarti harus kriteria mutlaknya begitu ya Pak. Betul, ya? Jangan sampai nanti yang memang penting nih malah disederhanakan Betul. juga gitu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Ivan mungkin ada tambahan Pak. Baik, terima kasih Mbak Puput. Ya, itu mungkin contoh yang dapat saya berikan itu tadi terkait dengan competition PTT tadi ya, productivity through technology. Dimana saya setuju dengan Pak Risa. Jadi kami dalam menyelenggarakan itu prosesnya tetap ada. Kriteria kami buat sejelas-jelasnya. Bahkan sebelum mengadakan PTT itu kami membekali ya seluruh karyawan kami dengan melalui training, melalui knowledge terkait tadi ya ada 8 waste. Ya, nah, kemudian juga kami bekali juga dengan fishbone analysis ya, cara menganalisa. Sehingga pada saat mereka memasukkan proposal itu justru bisa akan lebih cepat karena semua sudah memiliki pengetahuan yang sama, cara menganalisa yang sama. Nah, kemudian saya melihat improvement pada saat tahun kedua. Sebenarnya saya sangat happy dengan PTT competition tahun kedua karena itu terlihat jelas bahwa dari semua proposal yang masuk itu analisa downtime tadi itu 8 waste itu sangat bagus dipaparkan oleh tim saya. Mereka lebih sharp ya, mereka apakah itu defect yang mereka address atau itu terkait dengan motion atau extra processing. Nah, itu semua tetap dilakukan. Dan sekali lagi dibantu dengan kriteria yang jelas, maka itu dapat mempercepat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Berarti tetap mengikuti prosesnya, hanya saja lebih singkat gitu ya Pak ya. Bisa dibilang kita melihat mana yang memang harus sekarang gitu ya, urgensinya yang mana, atau importantnya yang mana gitu ya Pak ya. Jadi kita tahu nih mana yang perlu untuk segera kita lakukan inovasi. Begitu ya Pak Ivan dan Pak Riza. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Ibu Puput semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya. Tadi ada dalam kolom chat. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga ada lagi ternyata yang raise hand. Ini dari Pak Prananto Setiawan. Nah, boleh dibantu untuk ditampilkan? Di-on-kan kameranya atau di-unmute untuk suaranya. Halo Pak Prananto. Selamat sore Mbak Sertio. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya dengan Pak Ivan, sehubungan dengan tadi presentasi soal inovasi Pak. Saya masih belum melihat apakah ada korelasi antara inovasi yang sudah Kamajaya buat itu dengan revenue atau mungkin sales atau mungkin profit. Apakah memang itu sejalan dengan apa yang diharapkan atau memang itu perlu waktu gitu Pak sehingga hasilnya bisa kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sepertinya Kamajaya sudah punya visi yang bagus ya untuk
membuat inovasi digital, begitu di tahun 2020 ada pandemi ini, sepertinya sudah siap. Nah, apakah kesiapan ini juga terjadi shock gitu dengan ini kan semua kan pandemi tiba-tiba nih Pak. Apakah di Kamajaya juga merasa adanya suatu shock atau memang sudah lebih siap atau bagaimana Pak? Sehingga inovasi yang kemarin sudah disiapkan beberapa tahun lalu itu memang sudah berjalan smooth seperti apa yang direncanakan atau memang tetap terjadi suatu kejutan atau shock buat grup Kamajaya sendiri? Itu aja mungkin, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prananto ya ini. Oke, ini oleh khusus nih Pak Ivan mungkin nanti boleh ditambahkan apabila Pak Riza juga ada tambahannya ya Pak ya. Boleh silakan Pak Ivan, ada 2 pertanyaan nih Pak, langsung begitu ya. Korelasinya ada nggak nih dengan revenue atau profit gitu ya. Dan yang kedua itu terkait dengan adakah shocking-nya nih Pak kalau di PT Kamajaya Logistik sendiri begitu. Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih Pak Prananto. Pertanyaannya luar biasa. Jadi terkait gini Pak, dengan korelasi inovasi yang kami lakukan dengan untuk customer kami yang terdampak. Jadi beberapa hal yang kami lakukan itu we work closely dengan customer kami, gitu ya. Memang dalam masa seperti sekarang ini ada sebagian customer kami yang terdampak. Ya, tentunya kami juga berupaya apa yang bisa Kamajaya bantu. Antara lain kita membentuk tim ya untuk melakukan evaluasi terkait dengan network optimization dan juga usaha untuk melakukan cost saving. Jadi ini kita lakukan secara bersama, Bapak. Karena dengan adanya pandemi ini, maka beberapa bisnis itu not as usual, Pak ya, sehingga kami kaji lagi bagaimana bisa bersama-sama dengan customer untuk melakukan cost saving. Misalnya terkait dengan order yang turun, maka kita evaluasi sama-sama apakah jumlah resources-nya ini perlu diturunkan. Gitu. Jadi yang kami lihat di sini, bagi yang terdampak itu istilah kami bukan downsizing, tapi right sizing. Ya, kami mencari size yang tepat itu berapa. Jadi tidak serta-merta kemudian dilakukan pengurangan. Tetapi di sini yang kami sama-sama evaluasi adalah terkait dengan throughput atau volume yang turun, maka berapa seharusnya jumlah truk yang dibutuhkan, berapa jumlah manpower yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian kedua terkait dengan kesiapan di pandemi. Jadi memang kami merasakan benefitnya dari usaha yang sudah bertahun-tahun ini kami lakukan, khususnya terkait dengan teknologi. Jadi pada saat kita diminta melakukan work from home contohnya, itu kami tidak membutuhkan waktu lama, kalau nggak salah sekitar 2 minggu untuk persiapan, karena basically kami sudah membangun infrastruktur, kami juga sudah menggunakan teknologi serta mengoptimalkan teknologi seperti penggunaan Microsoft untuk meeting ya, Teams dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan sehingga shock ada, tetapi tidak terlalu mengganggu aktivitas kami karena kesiapan thanks to the ICT team itu kami sudah cukup siap gitu Pak. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Ivan atas jawabannya. Berarti sebenarnya tetap saja ada shock-nya ya Pak Ivan ya, walaupun 2 tahun sebelumnya nih sudah sempat pakai teknologi gitu ya, sudah melihat bahwa oh kita harus nih
digital transformation gitu ya. Tapi ternyata walaupun sudah siap pun ada aja gitu ya shockingnya gitu. Apalagi yang kita belum siap apa-apa gitu ya. Langsung pusing 7 keliling kayaknya ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Riza ada tambahan, Pak? Sedikit tambahan. Jadi terima kasih Pak Ivan. Jadi itu contoh yang baik sekali ya Bapak Ibu sekalian untuk tadi menjelaskan aspek frugality yang tadi dibahas di awal. Jadi memanfaatkan, kalau istilah Pak Ivan tadi, Pak, mengoptimumkan atau mengoptimalkan teknologi yang ada saat ini di Kamajaya itu menjadi satu bagian yang bisa kita pakai. Jadi ada alternatif yang bisa kita kembangkan dari apa yang sudah ada di perusahaan, itu menjadi satu cara tadi kita untuk bisa menjadi frugal di dalam berinovasi. Jadi tanpa harus investasi banyak, inovasi tetap masih bisa dilakukan, begitu Pak Prananto. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Kira-kira seperti tambahannya. Baik, terima kasih Pak Riza. Semoga bisa menjawab ya Pak Prananto untuk pertanyaannya tadi. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, kita masih punya satu lagi pertanyaan. Ini sebelum kita tutup gitu ya. Ini ada satu dari Pak Niko Gandhi. Pak Ivan. Oh, Pak Ivan lagi. Nanti boleh dibantu lagi ya Pak Riza ya kalau ada tambahan. Di masa pandemi ini ketika banyak produsen yang merupakan customer Bapak terdampak, nah inovasi apa nih Pak yang membuat Kamajaya Logistics tetap survive? Nah kira-kira boleh dijawab Pak? Tetap ya melihat pada pandemi ini, survive-nya seperti apa sih Pak? Nah silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih Pak. Pak Niko ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya singgung Pak bahwa terkait dengan masa pandemi ini di mana customer kita banyak terdampak, itu kami bekerja sama dengan customer kami bersama-sama mencari solusi, mencari cost saving Pak. Kemudian juga mengoptimalkan platform teknologi karena kami terus mengembangkan ke sana sehingga teknologi ini kan dapat membantu banyak hal ya, selain convenience, kemudian juga otomasi penggunaan sistem itu suka tidak suka dampaknya kan bisa kepada people ya, terhadap penggunaan orang, itu salah satunya memang. Bukan tujuan utama, tetapi ya kita harus mengikuti tren ya, harus mengikuti zaman, harus agile agar bisa survive gitu. Jadi kami banyak melakukan proyek bersama, mengevaluasi karena penurunan volume maka itu akan berdampak kepada resources. Itu yang kami lakukan dengan bersama-sama dengan customer kita. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Sepertinya sudah dijawab di pertanyaan yang sebelumnya begitu ya Pak ya. Sudah sedikit disinggung begitu tadi. Ada cost saving juga, tetap menggunakan teknologi begitu. Baik, nah mohon maaf nih Bapak dan Ibu. Tadi sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, tapi karena kita terbatas waktu, mohon maaf sepertinya belum dapat kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Ivan atau Pak Riza bisa melihat dalam kolom chat, nanti jawabannya bisa melalui email begitu ya. Sekaligus nanti dengan yang juga akan diberikan kepada para peserta yang sudah berkenan hadir di sesi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini sudah pertanyaannya tadi sudah kita cukupkan. Sekarang saya mau memberikan sedikit rangkuman Bapak dan Ibu yang tadi sudah disampaikan begitu ya dari Pak Ica, kemudian Pak Ivan juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi sudah ya saya katakan yang belum sempat nanya atau tadi pertanyaannya itu belum sempat dijawab gitu ya. Nah, ini boleh silakan Bapak dan Ibu masuk nih di pojokpintarmanajemen@gmail.com. Jadi boleh memasukkan di sana. Kemudian nanti akan dijawab langsung gitu ya oleh Pak Ivan maupun dari Pak Riza sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sedikit saja saya merangkum Bapak dan Ibu untuk dari materinya Pak Ica sendiri atau Pak Riza. Di sini ketika kita berinovasi, yang diunggulkan adalah kita memang harus memiliki keunggulan atau yang namanya value begitu. Harus ada nilai tambah dan tentunya nilai tambah ini
tidak hanya mengikuti tren saja begitu ya, tapi juga harus melihat sisi kebutuhan atau keperluannya dari pelanggan kita gitu ya. Konsumen itu butuhnya yang seperti apa sih? Jadi harapannya dengan adanya inovasi yang kita berikan itu bisa membantu para pelanggan atau konsumen kita ini dalam kehidupan kesehariannya begitu. Dan juga tadi ada pola pikir parsimoni begitu ya yang bisa digunakan juga untuk menyederhanakan nih kira-kira pemikiran kita yang sedikit rumit gitu ya, bisa dikatakan untuk berinovasi, aduh kayaknya butuh uang yang banyak gitu ya, atau mungkin butuh teknologi yang canggih gitu ya. Nah, boleh nih kita sederhanakan, seperti tadi juga yang sudah dikatakan oleh Pak Ivan, bahwa yang namanya mindset, kemudian perilaku dari orang-orang begitu ya, itu juga nggak bisa langsung ya untuk berubah atau spontan, instan gitu ya, tetap memerlukan waktu. Nyatanya itu nanti bisa kita lakukan untuk mewujudkan adanya revenue atau profit yang kita dapatkan dari proses inovasi, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, itu rangkuman sedikit dari saya. Mungkin boleh dong kita dengar dulu sebelum kita menyelesaikan sesi hari ini, closing statement dari Pak Riza maupun dari Pak Ivan. Boleh dimulai dari Pak Riza dulu. Terima kasih, izin Pak Ivan ya, saya duluan nih Pak. Monggo Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan kalau dikaitkan dengan topik saat ini ya, terjadinya krisis sekarang ini, itu buat saya rasa buat banyak organisasi menjadi kesempatan untuk bisa berinovasi. Saya percaya ada istilah namanya the power of kepepet gitu ya. Kalau udah kepepet itu orang pasti akan mencari bagaimanapun caranya dengan berinovasi untuk tetap bisa sustain, bisa survive gitu ya. Jadi inovasi menjadi kesempatan untuk bisa menggerakkan organisasi kita untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Kayaknya the power of kepepet nggak hanya untuk yang pengusaha ya atau praktisi gitu ya, tapi kayaknya semua ya, dari kita sekolah pun mungkin sudah ada nih ya, sistem SKS gitu ya, sistem kebut semalam begitu. Baik, terima kasih Pak Riza. Dari Pak Ivan, monggo Pak closing statement-nya. Baik, dari saya untuk closing statement itu kita harus fokuskan mindset dan perilaku kita pada hal-hal yang positif. Be kreatif, be inovatif untuk melihat peluang, dan terakhir jaga imun, jaga iman. Oh, mantap. Mantap. Terima kasih Pak Ivan untuk closing statement-nya. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di sesi Pojok Pintar Manajemen Road to OCI 29. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kami berikan di sesi hari ini, seri ke-29 ini, bisa menambah kira-kira saya mau inovasi apa ya gitu. Sudah tidak takut atau ragu lagi nih untuk kita berinovasi di masa pandemi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga seperti tadi ya, tetap inovatif dan juga kreatif, Bapak dan Ibu. Salam sehat dari saya, kita akan bertemu lagi di seri selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat sore semuanya.